Nah, selain tenaga kerja dan pekerja, kita juga sering dengar kata-kata karyawan. Ada istilah karyawan. Kalau karyawan itu adalah orang yang melakukan karya atau kerja. Jadi dia lebih diidentikan dengan pekerjaan non-fisik, di mana sifat pekerjaannya itu halus atau tidak kotor. Misalnya contohnya karyawan bank. Ini dapat ditemukan di dalam Permenaker nomor per 01 garing men garing 85. Di situ disebutkan bahwa karyawan adalah buruh yang bekerja pada perusahaan dan menerima upah. Lalu jika pegawai, itu artinya adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yaitu pegawai negeri. Ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Maka klasifikasi istilah dalam hubungan kerja itu dapat kita simpulkan seperti yang ada di dalam gambar ini. Jadi buruh itu ruang lingkup lebih kecil dari pekerja, kemudian pekerja itu ruang lingkup lebih kecil dari tenaga kerja, dan tenaga kerja itu ruang lingkup lebih kecil dari orang. Maka istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini itu adalah pekerja atau buruh. Jadi untuk tenaga kerja itu punya pengertian sendiri, kemudian karyawan, pegawai itu punya pengertian sendiri. Nah, istilah yang dipakai dalam hubungan kerja itu adalah pekerja atau buruh. Di sisi lain, dalam hubungan kerja terdapat pengusaha dan majikan. Pengusaha, istilah ini dapat ditemukan di pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengusaha adalah orang perseorangan atau persekutuan badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya atau berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Sedangkan majikan itu adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh. Pengertian istilah majikan lebih sempit dibanding pengusaha. Saat ini istilah majikan tidak digunakan lagi karena terkesan negatif dan tidak sesuai dengan kondisi. Pengertian hukum ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan dengan segala konsekuensinya. Jadi ketika kita bicara tentang hukum ketenagakerjaan, maka unsur-unsurnya adalah yang pertama, itu serangkaian peraturan tertulis atau tidak tertulis. Kemudian unsur yang kedua adalah mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau majikan. Kemudian unsur selanjutnya adalah adanya orang yang bekerja pada dan di bawah orang lain dengan mendapatkan upah sebagai balas jasa. Kemudian unsur yang keempat adalah mengatur perlindungan pekerja atau buruh. Dan yang bukan ruang lingkup dari hukum ketenagakerjaan itu misalnya swapekerja, yaitu kerja dengan tanggung jawab atau risiko sendiri. Atau kemudian kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan. Nah, itu nggak diatur di dalam hukum ketenagakerjaan. Kemudian, kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi atau perkumpulan. Itu juga tidak masuk dalam ruang lingkup hukum ketenagakerjaan. Lalu ketika kita bicara hukum ketenagakerjaan, kedudukannya itu di mana sih? Nah, kedudukan hukum ketenagakerjaan itu awalnya kan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh yang hanya menyangkut kepentingan perdata dan aspek hukum perdata. Misalnya nih, perjanjian kerja yang melibatkan para pihak saja, di mana perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban di antara para pihak. Namun, ini menjadi terkait publik ketika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan atau permasalahan. Maka pada saat ini, intervensi dan otoritas pemerintah diperlukan, sehingga pada tahap ini, hukum ketenagakerjaan sudah terkait dengan hukum publik, baik dalam aspek hukum tata usaha negara maupun hukum pidana. Misalnya contohnya, hukum tata usaha negara terkait perizinan bidang naker.
kemudian penetapan upah minimum, kemudian pengesahan peraturan perusahaan, kemudian perjanjian kerja bersama, dan serikat pekerja atau buruh. Nah, terkait dengan hukum pidana, misalnya terjadi pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di situ terdapat sanksi pidana yang menyertai setiap pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian apa yang menjadi asas dari hukum ketenagakerjaan? Nah, asas hukum ketenagakerjaan itu adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat daerah. Jadi pembangunan ketenagakerjaan itu dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh yang sesuai dengan asas pembangunan nasional, meliputi asas demokrasi dan asas adil merata. Sedangkan tujuan dari hukum ketenagakerjaan adalah menjadikan tenaga kerja sebagai subjek pembangunan. Jadi yang pertama dari tujuan hukum ketenagakerjaan ini bagaimana memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, kemudian mewujudkan pemerataan tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Kemudian bagaimana memberikan perlindungan tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Itu yang menjadi tujuan dari hukum ketenagakerjaan. Bagaimana sifat dari hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan? Maka sebagaimana yang telah tadi kita lihat sama-sama, di mana hukum ketenagakerjaan ini ada hukum publiknya, ada hukum privatnya. Nah, di dalam hukum publiknya, maka tentu sifatnya adalah imperatif, yaitu sifatnya adalah hukum yang memaksa gitu ya. Jadi hukum ketenagakerjaan memiliki sifat hukum yang memaksa dan ini bisa ditemukan di dalam pasal 25 ayat 1, pasal 35 ayat 3, pasal 42 ayat 1, pasal 44 ayat 1 di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Itu sebagai contohnya. Kemudian sifat yang selain imperatif tadi, hukum ketenagakerjaan juga memiliki sifat yang fakultatif, di mana hukum ini bersifat mengatur atau melengkapi. Dan ini bisa ditemukan di dalam pasal 51 ayat 1, kemudian pasal 60 ayat 1, pasal 61 ayat 4, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Secara sistematik dan pengelompokan peraturan perundang-undangan, lingkup dan pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pre-employment, kemudian yang kedua during employment, dan yang ketiga adalah post-employment. Pada pre-employment ini, hukum ketenagakerjaan mengatur masa sebelum kerja sebagai upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, meliputi pengaturan lowongan kerja, kemudian pengerahan tenaga kerja, dan penempatan tenaga kerja. Pada during employment ini, hukum ketenagakerjaan mengatur masa selama hubungan kerja. Di sini diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengatur substansi hukum ketenagakerjaan agar semua pihak dapat dilindungi secara adil. Hal ini bertujuan agar tercapai ketenangan kerja bagi buruh dan kelangsungan berusaha bagi pengusaha. Sedangkan pada post-employment, hukum ketenagakerjaan mengatur masa setelah hubungan kerja agar para buruh mendapatkan perlindungan sesuai keadilan meskipun dia sudah tidak bekerja lagi. Misalnya dalam hal buruh sakit berkepanjangan atau tunjangan hari tua atau pensiun bagi buruh dan tunjangan kematian bagi keluarga buruh yang meninggal. Yang terakhir, kita akan bicara tentang sumber hukum ketenagakerjaan. Jadi sumber hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuan itu adalah segala sesuatu di mana kita dapat menemukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan mengenai permasalahan perburuan
yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk menyelesaikan permasalahan perburuan. Dan sumber hukum perburuan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum yang tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Jadi sumber-sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia itu bisa kita temukan di dalam undang-undang, kemudian jurisprudensi, doktrin, traktat, kemudian keputusan pejabat atau badan pemerintah atau lembaga ketenagakerjaan. Kemudian kita bisa temukan juga di perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian juga bisa kita temukan dalam adat dan kebiasaan serta agama. Oke, penjelasan hari ini, perkuliahan ini sampai di sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di dalam diskusi yang forum diskusinya itu akan kita laksanakan melalui Elita atau WA Group. Jadi nanti teman-teman setelah menyimak penjelasan ini, jika ada yang masih belum jelas dan ingin ditanyakan, silakan tanyakan melalui forum diskusi di Elita atau WA Group yang sudah saya sediakan. Begitu ya. Cukup untuk hari ini penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf untuk segala kekurangan dan kekhilafan saya. Sampai bertemu lagi dalam penjelasan perkuliahan selanjutnya. Insya Allah akan saya berikan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.